silakan duduk kembali. Baik, guru absen hari ini anak-anak menyebutkan satu motivasi yang membuat anak-anak giat belajar. Oke? Abdurrahman Hafiz, semangat. Ahmad Jalil Prabowo, hebat. Baik. Al-Sadiq Habibi, rajin. Anissa Kasturi Naim, happy. Arkan Abinaya Nugroho, senang. Saya Sakit Musyafa, tanpa menyerah. Davita Jodi Aruna, happy. Kevin Akbar Nurdaka, pantang menyerah. Muhammad Azlan Fatahila, sabar. Naraya Altasari, ayo mencari ilmu. Rainan Zulian Ramadan, happy. Sakila Aisyah Fajarudin, membahagiakan. Sasya Zahra, baik. Anak-anak, coba guru tanya, hewan apa yang pernah anak-anak lihat yang cantik di sekitar kalian? Kupu-kupu yang cantik yang bisa terbang di sekitar anak-anak. Burung, capung, Yang selalu nempel di bunga. Tadi baris apa tadi? Kupu-kupu. Coba hewan apa yang warnanya hijau yang selalu nempel di daun juga yang belalang. Lagi hewan apa yang hidup di dua alam? Oke, baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup hewan, yaitu metamorfosis. Sebelum ke pelajaran, mari kita bernyanyi lagu Dimensi Pancasila terlebih dahulu. Anak-anak 2 kali saja ya ini lagunya ya. Sambil dengan gerakan ya, ikuti dulu ya. berdiri aja. Yuk kita sambil berdiri 2 kali saja ya. Belajar Pancasila, berhikmat dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, baik anak-anak. Nanti ketika anak-anak mengerjakan tugas dari guru, diharapkan bisa menerapkan 5 dimensi pelajar Pancasila tersebut. Di antaranya tadi udah berdoa, ya. Nanti mengerjakannya mandiri, kemudian saling bergotong royong ketika diskusi kelompok, bekerja sama dengan baik, kreatif, ya. Kemudian bernalar kritis, nanti kita terapkan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak. Selanjutnya, perhatikan ke depan. Oke. Anak-anak, pelajaran pada hari ini yaitu tentang siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan. Tujuan daripada pembelajaran kali ini, anak-anak bisa memahami pengertian siklus hidup hewan. Kemudian anak-anak bisa membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Siklus hidup hewan ini kita pelajari di kelas 3 fase B ya. Jadi kelas 3 ini masuk ke fase B. Tahukah anak-anak bahwa hewan itu mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda? Betul? Oke.
perubahan bentuk dalam hidupnya itu berarti dia mengalami metamorfosis. Sekarang apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan dari satu tahap ke tahap lainnya dalam siklus hidupnya. Jadi ada dua metamorfosis, yaitu sempurna dan tidak sempurna, perubahan bentuk hewan. Oke. Kemudian metamorfosis sudah ya dibagi dua, sempurna dan tidak sempurna. Sekarang metamorfosis sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Adalah perubahan bentuk hewan melalui 4 tahap yang berbeda dengan perubahan bentuk yang drastis dari satu tahap ke tahap berikutnya itu berbeda. 4 tahap, dari tahap 1, 2, 3 bentuknya berbeda. Itu metamorfosis sempurna, 4 tahap. Kalau yang cuma 3 tahun itu berarti tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahapannya. Bukannya Mbak Muna, kalau cuma Ini 3 nanti dulu jelaskan dulu saya. nanti kalau cuma 3 berarti Contohnya, aku mau tanya kalau cuma 3 ada nanti guru jelaskan dulu. Ini baru tahapannya dulu ya. Contohnya yang sempurna, kupu-kupu, nyamuk, mata. di sini baru disebutkan 3 ya. Baik, kupu-kupu, nyamuk, dan kata. Nih contohnya metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur menetas menjadi larva. Larva itu nama lainnya ulat. Kemudian berubah jadi pupa, kemudian berubah menjadi dewasa atau imago kupu-kupu. Kita lanjutkan. Ini tahapannya mulai dari telur ya. Paham ya anak-anak, mulai dari telur, kemudian jadi ulat, larva. Anak-anak pernah lihat ulat? Oke, itu berarti tahapan diantaranya di tahapan kupu-kupu. Setelah jadi ulat, kemudian jadi kepompong. Ini membutuhkan waktu antara 5 sampai 12 hari untuk berubah menjadi kupu-kupu. Nah, artinya yang terakhir, tahapan terakhir menjadi imago kupu-kupu dewasa yang siap untuk terbang. Ya. Dilanjutkan yang kedua, ini gambarannya ini ya, sudah sama tadi. Yang kedua ini yang Mas Ayah tanya ya. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu melalui 3 tahapan. Ya, tidak seperti metamorfosis sempurna yang melibatkan perubahan bentuk yang drastis. 3 tahapan. Nanti kita jelaskan. Nah ini, metamorfosis tidak sempurna. Mbak Nisa perhatikan, mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembarnya. Contohnya, ini contohnya ada hewan apa namanya? Belalang dan kecoa. Belalang sama kecoa. Tahapannya yang pertama ini, telur belalang. Telur belalang, pernah melihat telur belalang belum? Nanti yang belum pernah buku perlihatkan di melalui gambar ya. Kemudian tahapan yang kedua yaitu berupa nimfa. Nimfa itu belalang muda. Bentuknya sama dengan induknya, tapi posisinya belum sempurna, masih kecil. Nimfa ini terus berubah menjadi nanti kemudian imago belalang dewasa. Ya, proses yang ketiga yang terakhir yaitu imago belalang dewasa. Bentuknya seperti ini, sudah menjadi belalang dewasa dan memiliki sayap dan siap untuk terbang. Nih, siklus hidupnya seperti ini yang tadi. Kalau kecoa contohnya seperti ini anak-anak. Nih, telur kecoa, pernah lihat telur kecoa enggak? Belum pernah Mas Ayas? Oke. Telur kecoa kemudian menjadi nimfa, kemudian menjadi imago kecoa. Dengan memahami metamorfosis, anak-anak kita bisa melihat perubahan yang
teman-teman pastinya tidak asing kan dengan metamorfosis, di mana metamorfosis ini adalah perkembangan hewan yang melibatkan perubahan fisik atau bentuk tubuh ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di metamorfosis ini terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Perbedaan mendasar dari kedua metamorfosis tersebut adalah pada metamorfosis sempurna, telur menetas menjadi larva yang bentuk fisiknya berbeda jauh dengan bentuk hewan dewasa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, pada tahapan awal yaitu telur menetas menjadi nimfa yang bentuknya mirip dengan hewan dewasa. Selain itu, pada hewan yang metamorfosis sempurna terdapat fase pupa atau kepompong, sementara pada metamorfosis tidak sempurna tidak terdapat fase pupa. Berikut adalah pembahasan lebih jelas mengenai metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama kita akan membahas tentang metamorfosis sempurna. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, metamorfosis sempurna ini adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Ciri-ciri metamorfosis sempurna adalah sebagai berikut. Yang pertama, metamorfosis ini juga disebut dengan metamorfosis. Di mana metamorfosis sempurna ini melibatkan perubahan bentuk tubuh mulai dari fase telur sampai fase induk. Nah, ciri-ciri yang ketiga, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ini akan mengalami di fase pupa atau kepompong. Kemudian untuk perubahan bentuknya yang terjadi meliputi perubahan anatomi, morfologi, dan fisiologi. Dan metamorfosis sempurna ini biasanya terjadi pada hewan dengan kelompok amfibi dan sebagian besar jenis serangga. Ciri selanjutnya adalah pada saat fase kepompong ini, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna tidak akan melakukan aktivitas makan. Dan secara umum, ciri-cirinya adalah terdiri dari 4 fase yang meliputi telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi kepompong atau pupa, hingga menjadi imago atau dewasa. Nah, pada metamorfosis sempurna ini memiliki perubahan bentuk yang sangat signifikan pada setiap fasenya. Berikut ini untuk penjelasan pada masing-masing proses metamorfosis sempurna. Nah, yang pertama adalah pada fase telur. Telur merupakan fase paling awal dari proses terbentuknya organisme baru. Telur dihasilkan oleh induk betina untuk kemudian dibuahi oleh induk jantan sehingga akan dapat terbentuk organisme baru. Namun, ada juga telur yang terbentuk dalam proses perkembangan biak secara aseksual. Kemudian, telur yang berhasil menetas akan menjadi larva. Dan larva ini bentuknya sangat berbeda dengan pada saat bentuk dewasa. Salah satu jenis larvanya adalah jenis jentik. Pada fase dewasa, larva yang berupa jenis jentik akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Bentuk tubuh hewan dengan sangat berbeda pada fase larva. Kemudian larva memasuki fase berikutnya, yaitu fase pupa. Pupa ini biasanya juga disebut dengan kepompong. Fase pupa merupakan fase transisi di mana hewan dalam fase ini berada dalam keadaan tidak mengkonsumsi apapun dalam waktu yang cukup lama. Dan pada fase pupa ini hanya terjadi pada jenis hewan yang mengalami metamorfosis sempurna atau amfibi. Oke, setelah melewati fase pupa, hewan akan menjadi individu dewasa. Imago adalah sebutan untuk hewan dewasa. Fase ini merupakan akhir dari fase dalam metamorfosis. Individu pada fase dewasa mampu menghasilkan telur, di mana telur tersebut kemudian akan kembali mengalami metamorfosis seperti induk sebelumnya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, lalat, katak, kutu, kumbang, dan uyur-uyur. Oke, setelah kita membahas tentang metamorfosis sempurna, selanjutnya kita membahas apa sih metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah salah satu jenis metamorfosis di mana serangga menetas dari telur, kemudian melewati beberapa tahap nimfa hingga dewasa. Dan hal yang perlu diketahui dalam metamorfosis
ini hewan cenderung tidak akan mencolok, hanya saja sedikit saja perbedaannya. Kemudian, ciri-ciri yang kedua adalah tidak memiliki fase pupa atau membentuk seperti metamorfosis sempurna. Berikut ini tahapan metamorfosis tidak sempurna pada hewan, yaitu yang pertama dari telur. Apabila pada metamorfosis sempurna, telur akan menetas menjadi larva. Nah, pada metamorfosis tidak sempurna ini, telur yang berasal dari induk betina akan menetas langsung menjadi nimfa. Ini dia, nimfa ini adalah hewan muda yang bentuk tubuhnya ini sama seperti bentuk tubuh pada fase dewasa atau imago. Hanya saja ukuran tubuh pada fase nimfa ini lebih kecil daripada ukuran saat fase dewasa. Kemudian tahapan yang lain pada metamorfosis tidak sempurna adalah dewasa. Pada fase ini tubuh nimfa berubah menjadi lebih besar, di mana bagian tubuhnya juga sudah dapat berfungsi dengan sempurna. Hewan dewasa kemudian akan bertelur dan memulai kembali proses metamorfosisnya. Untuk contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang, kecoa, capung, jangkrik, rayap, kepik, walang sangit, dan ayam. Mari sekarang kita membahas apa sih perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, yang pertama, metamorfosis sempurna ini mengalami 4 tahap, sedangkan metamorfosis tidak sempurna hanya mengalami 3 tahap. Metamorfosis sempurna terjadi perubahan perkembangan yang sangat drastis pada setiap tahapannya. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, perubahan perkembangan hewan tidak drastis. Hewan yang memiliki metamorfosis sempurna pasti melalui fase pupa. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak ada tahapannya pupa. Nah, perbedaan lainnya adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dalam siklus hidupnya mengalami perubahan yang sangat mencolok pada bentuk tubuhnya. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dalam siklus hidupnya tidak mengalami perubahan yang mencolok. Pada metamorfosis sempurna ini, larva dan hewan dewasa memiliki perbedaan yang sangat telah mencolok. Sedangkan pada fase metamorfosis tidak sempurna, nimfa memiliki kesamaan bentuk hewan dengan hewan dewasa, hanya saja berbeda pada ukurannya. Dan yang terakhir adalah metamorfosis sempurna ini disebut dahulu metabola, sedangkan metamorfosis tidak sempurna disebut heterometabola. Oke, sekian ulasan tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Baik anak-anak, ini Bu Guru sudah membuat alat peraga. Nanti anak-anak kerja kelompok. Contoh siklus hidup hewan. Ini namanya kartu metamorfosis. Siklus hidup hewan metamorfosis sempurna. Nanti anak-anak membuat seperti ini. Yang pertama, kupu-kupu contohnya dari mulai telur, kemudian telur menjadi larva, kemudian setelah larva berubah menjadi pupa atau kepompong, yang terakhir tahapan keempat menjadi imago pupu-pupu. Ini kalau dilipat, nah hasilnya seperti ini. Jadi kartu metamorfosis. Yang kedua, contoh kartu metamorfosis siklus hidup hewan yang tidak sempurna. Contohnya belalang. Ini tadi yang belum pernah lihat telur belalang seperti ini. Telur belalang. Kemudian nimfa, anak dari belalang, kemudian imago belalang dewasa. Ini ya telur belalang seperti ini anak-anak. Baik, sudah. Telur. Telurnya kecil. Ini kalau kupu-kupu kan jauh, kalau ini di apa ini namanya, kayak di pasir-pasir gitu ya. Ini telur belalang seperti ini ya. Baik anak-anak, untuk memperjelas, sekarang kita Bu Guru bagi untuk kelompok ya. Anak-anak mengerjakan tiap kelompok. Nanti
dibantu Mbak Nara dibagi tiap anak 2 ya, tiap anak 2. Mas Ayas bisa dibantu. Nanti Mbak Nisa ini dibagi anak 2 ya, satu anak. Mbak Nisa bisa membantu 2, satu anak 2. Mbak Nisa dibantu dibagi, Mbak Aisyah bisa dibantu satu anak 1. 2, yang itu 2. Ini 2. 2 itu nanti yang metamorfosis sempurna, 1, yang 2 metamorfosis tidak sempurna, satunya lagi. Yang bagi yang bagus anak-anak dibagi, semuanya terbagi. Baginya yang urut Mbak Nisa, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nanti digunting ya anak-anak, seperti contoh yang Bu Guru perlihatkan ini. Ya. Oke. Nanti seperti ini, contohnya seperti ini. Silakan gunting sama lemnya disiapkan. Oke. Sudah semuanya udah dapat 2, kupu-kupu sama belalang. Kupu-kupu belalang, baginya yang benar Mbak. Kupu-kupu belalang. Oh, belalang belum. Kupu. Ini kertasnya di apa ya? Ya. Iya tak pinjemin. Anak-anak ini biar tidak nyebar, ini dimatiin dulu ya. Biar enggak nyebar. Mas Wibowo tidak bawa konten di guru pinjemin ya. Ini kerjasama atau enggak ya, Bu? Kalau ini sendiri, nanti yang kerjasama ketika maju mempresentasikan bersama-sama. Kalau Mana Bu yang dikerjakan? Aku mau kerjasama. boleh dimulai anak-anak, silahkan dikerjakan. Ya Mas David, ada yang nggak bawa gunting? Ada Aku. Ada yang bawa gunting dua lagi? Nanti bisa gantian ya. Silakan anak-anak dikerjakan. Maksudnya gimana? Bu, ini sudah makan dulu. Sudah dilihatkan Mas nih. Kamu mau buat yang mana dulu? Belalang atau kupu-kupu dulu? Kupu-kupu dulu ya, berarti ini digunting dulu. Digunting nanti bentuknya seperti ini. Iya, digunting seperti ini sayang. Nih. Nah, sudah. Terus yang baliknya yang ini Bu, jujurnya. tolong Bu, gunting macet Bu, tolong macet Bu. Bisa latihan, coba pelan-pelan. Bu, ditempel di sini Bu. Iya, iya, Mas. Bisa terkawan-kawan ya. Nanti gantian sama Mbak. Bu, ini masih tadi gimana ya Bu? Dua, boleh. Mulai dari apa dulu? Jangan mulai dari telur dulu diurutkan, ini digunting semuanya dulu. Diurutkan dulu. Iya. Ini nanti jadinya seperti ini loh saya. Nih. Jadinya nih. Nah, yang ini dibalik di sini. Nanti kebalik ini ya. Ini kan dari oke. Bisa kerjasama saling meminjam teman-teman ya, latihan ya. Yang sudah menggunting bisa dipinjamkan dulu guntingnya sambil mengelem, yang lain Mbak Vita sambil mengelem ya Mbak. Nah, gunting dulu semuanya. Anak-anak mengguntingnya apa namanya? Sama jujurnya digunting sekalian ya. Telur berarti sampai telur sampai gambarnya. Ya. Ya, seperti ini. Nah, maka ada tulisan telur kan sama gambarnya. Ya. Bu, ini Bu, mendingan berarti dari di tengah Bu, kertasnya nggak ada Bu. Yang itu enggak apa-apa. Bu, aku kertas. Mulai dari telur dulu. Berarti digunting nanti ditempelin atas. Maksudnya ini kemarin ini kan kertasnya nggak potong. Enggak apa-apa di tengah aja. Ada boleh. Ujungnya nanti balikin. Ini tuh masih barengan sama ya. Ini loh, ada telurnya tuh ini kan ditempel dulu, telurnya digunting ditempel ya. Oh ya, lemnya barengan boleh ya. Aku bawa barengan. Tapi
Kalau pengen mudah, akan menunggu dibikin seperti dari satu ini. Nggak usah ini kedua kali. Bisa Mas Asri biar rapi kan? Ya boleh. Oke, pintar. Tapi tulisan 50 juga ya. Pintar. Itu bisa. Oh ini, buku tasnya dapat juga nggak apa-apa ya? Ya, boleh. Bisa Mas Afif? Mas Afif. Oh ada salin juga. Oke. Ini nanti ya. Terakhir yang sekarang yang kedua. Ya, yang kedua. Jadi apa? Itu kan ada serius. Lem, saling pinjam lem. Iya, sama satu. Gua bisa nggak mau? Mas Ryan bisa? Oh, pinter banget. Oke. Jadi, Saya siklus kupu-kupu. baik. Lan yang semua. Semua. Ini kan Nah, ini satu. Oke, belalang jadi. Ya, sekarang yang kupu-kupu. Ini kamu nanti kasih lemnya kurang di sini, Lem. Jadi kita tekuk yang tekukan. Simula aku lemnya kita coba. Ya. Ini juga apa? Masih nggak sekolah. Ini kan Ya, makasih. Buku Tulisannya terus ya. kasih. Nggak usah panik, pelan-pelan aja. Kalau tulisannya terus penting terus. Apa Mas Elvin? Ini boleh ditaruh Nggak boleh, nanti di sini diselesaikan dulu. Selesaikan pakai di sini. Ya, Aku saya di sini. oh, boleh. Nah, kayak arahnya seperti ini diselesaikan dulu. Pak, pentingnya pinjam Bu, aku lemnya keluar sedikit berarti aku Oh iya, iya, nggak apa-apa. Iya, boleh. Ada nih, ada nih. Oke. Ya, kamu udah terima? Oke. Terus, yang kedua, Pak. Boleh sambil sama sekarang. Bahasa Asia ada kesulitan nggak? Ini Bu. Oh iya, dikasih guru yang apa itu? Gambar kupu-kupu. Oh, itu. Guru kasih. Berapa? Satu. Apa baliknya aja mau pakai yang satu? Baliknya aja, baliknya aja bisa. Baliknya aja bisa. Oh, gambarnya. Yang asal itu syarat tapi yang kok gini. Anak-anak jangan lupa sampahnya nanti digulung, dibuang sampah ya. Ya,
Enaknya lem yang itu loh, yang kayak mas. Kebiasaan banget tuh saya lari di Mas David kita sudah satu lagi Mas David. aku kayak gini Ya, buku apa yang yang buku mana gambarnya? Astagfirullahaladzim Gambar kupu-kupunya Mas David mana? Itu Pak Bone. Itu ini punya aku hilang. Ya udah dulu kasih lagi yang kupu-kupu. Ini kuning yang belum baru. Satu lagi. Bu, ini aku Ya. sendiri tak kira itu untuk wangi ternyata bisa. Kita udah mau selesai, Bu. Yang sudah selesai dikumpulkan Bu Guru. Kemudian nanti ada tugas kelompok yang harus dikerjakan kelompok ya. Kalau ini tugas kelompok nanti disebutkan jenis metamorfosisnya apa. Jenis metamorfosis apa. Udah selesai. Sama nama hewannya sudah. Dua-duanya sudah. Belum. Nah, sampai dua. Berarti satu Bu, lagi. dinaik kok. Dinamai. Oh iya, dinamai. Dinamai Mas. Ayo dinamai Mas Ayah. Kalau jilat kan bunyinya kalau yang metamorfosis tidak sempurna Yang satu, dua, tiga. Yang ini nama kayaknya sayang. Yang ini satu, dua, tiga. gimana ya? Ya, ini masuk nggak ada. Bu, ini gimana ya? Punya rupanya ini. Sudah? Fotonya udah selesai. Ini kebalik sayang. Nih, ini belum dilem. Udah kok. Oke. Ya. Ini. Terus yang namanya mana namanya? Nah ini penting namanya. Dinamai ya. Udah. Ini penting lagi cepat jangan. Ini kebalik ya sayang. Kebalik ini. Apalagi pas enggak pas apa. Nah, ini penting pandangan. Sesuai kotaknya. Sesuai kotaknya. Ya, diselesaikan lagi. Oke, dinamai ya. Apalagi yang dulu kan akan Dinamai Mas Ayah. Dinamai. Yang sudah selesai dikumpulkan tempatnya dulu yang sudah. Boleh ya. Yang sudah selesai boleh Bu, siklusnya boleh ditekan. siklusnya enggak baliknya kan ini kartu. Ya Pak. Nah, kartu berarti siklusnya tidak Kayak gini, Bu. Makasih ya, Bu. Jangan lupa aku. Oke. Bu. Dinamai. Oke. Di bawah dulu. Bisa? Oke. Ya. Dinamai. Mas Ayas ini dibuang sampahnya, kertasnya dibuang. Duduk. Yang sudah selesai nunggu temennya. Setelah itu kerja kelompok. Ya. Oke. Ini nanti dibunuh. Tidak langsung dinamai. Oh, berarti kamar warna enggak? Ya. Warna. Jenengan hewan. Orang putih. Ini Oh, kok sama khusus apa? nanti itu nanti kan harus tulis belum metamorfosis tidak seperti atau nanti sama nama hewannya kok. Kan tugasnya siapa kan? Bukan. Tugasnya bukan. Kurang berapa? Mas David jadi satu. Oke, Mas David sudah jadi satu. Satu lagi. Tinggal Mas Ayas bisa dipinjemi guntingnya Mas David. Bisa dipinjemi. Ini pakai Mas Aslan. Udah tahu kamu? Dinamai Mas Aslan. Oke. Ya. Mana?
Sebentar, udah mau selesai teman-temannya sebentar lagi. Oke, dinamai ya. Sama untuk dinamai. Mbak Nara kelas berapa? Nara. Oke, segera dinamai Nara. Dinamai Nara. Ya, kurang satu. Mas Legowo sudah dinamai saya. Dinamai Mas Legowo. Dinamai. Oh, kurang satu. Yuk, tinggal kita pen. Pennya tinggal nempel. Tinggal nempel. Oke, tinggal nempel. Oke, yang ini Ustaz pinter. Sip. Oke. Ini dibuang mas, buang kertasnya yang sudah tidak terpakai. Oke. Boleh apa namanya mandu temennya, mungkin ada yang kebingungan. Mas Ayas bisa mandu yang kelompoknya dulu, bisa dipandu, dibantu apa yang perlu dibantu, nggak ada kesulitan, bisa ya mas. Bisa tiga katakan ya, tiga aja. Mulai dari sini tiga, mulai dari telur dulu. Telurnya mana telur? Ya, telurnya dulu. Oke, telur oke, dinamai dinamai ini sini akan Mas Legowo tinggal ngelem toh? Oke, tinggal ngelem. Baik. Anak-anak, baik kertas yang sudah tidak terpakai mohon dibuang di tempat sampah. Dinamai. Oke. Tetap di bangkunya masing-masing. Sekarang tugas kelompok. Di bawah dulu. Oke. Sekarang tugas kelompok, silakan duduk kembali. Perhatikan anak-anak, ini ada contoh hewan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Silakan anak-anak tulis itu jenis binatang hewan metamorfosis sempurna atau tidak, sama dinamai hewannya apa, kerjasama dengan kelompok. Oke, kertasnya dua. Kelompok satu. Ya, ini ditulis sempurna atau tidak sempurna, terus nama hewannya apa. Hewannya apa? Ini sama kelompok. Anaknya berubah namanya di selanjutnya. Ini apa? Pek ya? Ya. Kerjasama bareng kelompok ya, kerjasama bareng-bareng. Ya, dinamain. Belajar kelompok ini yang kelompok ya sayang. Tidak sempurna. Ini tulis kelompoknya dulu. Kelompok dua. Kelompok apa ini kemarin? Kelompok Singa. Bukan singa, yang metamorfosis dalam. Kata oke. Kelompok kata. Ya. Tulis kelompok. Ya. Nah, satu kelompok satu, tapi mikir bareng. Ya, ini di kelompok mas. Tapi mikir bareng. Yang ini kelompok, kerja kelompok ya, silakan ya dipikir bareng. Aku singkat deh. Ya bareng-bareng dipikir bareng-bareng ya. Yang
Mbak Nana. Diskusikan dengan kelompoknya Bapak. Mas Arkan. Allahumma rabbah hadhihi Capung termasuk apa ya? Akan kita diskusi dengan temannya. Siapa yang sudah selesai? Baik, kelompoknya Mbak Aisyah. Di kelompok apa namanya? Kelompoknya Mbak Aisyah maju dulu presentasi ya. Ya, kelompoknya Mbak Aisyah silakan maju. Mbak Nara, Mbak Aisyah silakan presentasi jenis metamorfosisnya. Sama ini ditulisi nama hewannya apa ya?
Bu, ini AC aku lagi masuk sih. Bentar, Oke. Oke, Mas Arkan dan teman-teman saudara yang maju. Mas Arkan. Mas Arkan. Mas Arkan. Mas Odowo. Berdiri. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan membacakan hasil diskusi. Yang pertama, kumbang. Oke. Oke, betul, terima kasih. Terakhir kelompoknya Mbak Anissa. Bu, banyak banget ditulis loh, Bu. Oh iya, aku pengen ini dong. Ayo, Mbak Anissa dan kawan-kawan maju, silakan. Ayo Mbak San, Mbak Vita, Wah, ini nanti ya, Bu. Mbak Vita. Bu, sudah tadi. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arkan, perhatikan, Mas Arkan. Kami dari kelompok nyamuk akan membacakan hasil diskusi.
usrin illa ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wa la quwwata illa billah. Amin. Alhamdulillah. Udah, video bahasa. Terima kasih anak-anak atas kerjasamanya hari ini. Semoga hari ini belajarnya menyenangkan, membahagiakan, dan memberkahi. Terima kasih. Sekian dari guru. Kurang lebihnya mohon maaf.